Oke baik, jadi pada kesempatan kali ini saya akan meresum sedikit materi dari pengantar manajemen. Yang pertama tentang bentuk-bentuk komitmen organisasi, kemudian pengendalian, dan yang terakhir tentang konflik organisasi. Jadi yang pertama adalah tentang bentuk-bentuk komitmen organisasi. Jadi di dalam bentuk organisasi juga terdapat beberapa komitmen. Yang pertama adalah komitmen efektif. Jadi tipe komitmen ini adalah yang dimana karyawan merasa memiliki hubungan emosional yang kuat dengan perusahaan. Kemudian yang kedua adalah komitmen normatif. Jadi komitmen ini adalah dengan tipe komitmen yang dimana karyawan merasa memiliki kewajiban moral untuk tetap tinggal di perusahaan. Kemudian yang ketiga ada komitmen consciential. Jadi tipe komitmen ini adalah yang dimana karyawan tetap tinggal di perusahaan karena tidak memiliki pilihan lain. Kemudian di dalam komitmen organisasi juga terdapat ciri-ciri komitmen organisasi yang tinggi. Nah, yang pertama, loyalitas yang tinggi. Jadi karyawan merasa senang bekerja di perusahaan dan memiliki kebanggaan dalam hal itu. Kemudian yang kedua adalah keterlibatan dan ketergantungan. Jadi si karyawan ini merasa terlibat dalam program kinerja dan merasa bahwa perusahaan sangat membutuhkan mereka. Kemudian yang ketiga adalah keinginan untuk berkembang dan berpengaruh. Jadi karyawan merasa dapat tumbuh dan berkembang di perusahaan dan memiliki pengaruh pada masa depan perusahaan. Kemudian dilanjut dengan aspek-aspek komitmen organisasi. Yang pertama adalah kepercayaan. Jadi si karyawan ini mempercayai niat baik dan integritas perusahaan. Kemudian kepuasan kerja. Jadi karyawan merasa puas dengan pekerjaan mereka. Dan yang ketiga ada komitmen manajemen. Jadi karyawan merasa bahwa manajemen perusahaan memperlakukan mereka dengan adil dan memperhatikan kepentingan mereka. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi yang pertama adalah kepemimpinan. Jadi kepemimpinan yang baik dapat meningkatkan komitmen karyawan terhadap perusahaan. Kemudian lingkungan kerja. Jadi lingkungan kerja yang baik juga dapat mempengaruhi komitmen karyawan pada perusahaan. Dan yang ketiga, keseimbangan kehidupan kerja. Nah, jadi karyawan memiliki kehidupan yang seimbang dengan pekerjaan cenderung memiliki tingkat komitmen yang lebih tinggi. Kemudian tingkat komitmen organisasi mulai dari yang tinggi dan yang rendah. Mulai dari yang tinggi. Jadi mereka setia dan berdedikasi pada misi perusahaan. Kemudian mereka juga akan memberikan yang terbaik untuk kemajuan perusahaan. Dan yang ketiga, mereka merasa memiliki tanggung jawab penuh dan menyelesaikan tugas profesional dengan baik. Kemudian di poin rendah ini misalkan mereka yang tidak merasa puas dengan tugas dan lingkungan kerja mereka. Kemudian implikasi komitmen organisasi dalam kinerja organisasi. Jadi karyawan memiliki tingkat komitmen yang lebih tinggi pada perusahaan, menunjukkan kinerja yang lebih baik dan sedikit efisiensi, kemudian lebih sedikit tindakan yang merugikan perusahaan. Kemudian di materi yang kedua adalah tentang pengendalian. Nah, jadi pengendalian itu adalah suatu proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian definisi pengendalian. Nah, jadi pengendalian itu adalah serangkaian langkah yang dilakukan untuk mengatur dan mengevaluasi kinerja organisasi serta memastikan bahwa tujuan dan standar yang telah ditetapkan tercapai. Kemudian ada asas-asas pengendalian juga. Nah, yang pertama tentang kejelasan tujuan. Jadi yang dimaksud dari kejelasan tujuan itu adalah setiap tujuan harus jelas dan spesifik agar dapat menjadi parameter dalam pengendalian. Kemudian efektivitas dan efisiensi. Jadi pengendalian harus efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi. Kemudian partisipasi dan komunikasi. Jadi pengendalian yang melibatkan partisipasi semua anggota organisasi serta komunikasi yang efektif akan meningkatkan kinerja. Kemudian jenis-jenis pengendalian. Nah, yang pertama pengendalian preventif. Jadi pengendalian ini adalah yang dilakukan sebelum terjadinya masalah untuk mencegah kemungkinan terjadinya masalah. Kemudian yang kedua, pengendalian detektif. Jadi ini adalah yang dilakukan untuk mendeteksi adanya masalah atau pelanggaran setelah terjadinya permasalahan itu.
Kemudian pengendalian korektif. Jadi ini adalah yang dilakukan setelah terjadinya masalah untuk memperbaiki dan mengatasi permasalahan yang terjadi. Dan yang terakhir, pengendalian konstruktif. Jadi ini adalah yang dilakukan melalui pelatihan, pengembangan, dan pemberdayaan sumber daya manusia. Kemudian di dalam proses pengendalian juga terdapat perencanaan. Jadi mulai dari menerapkan tujuan, sasaran, dan rencana yang akan dijalankan. Kemudian pelaksanaan, jadi menjalankan rencana kerja yang telah ditetapkan. Dan pengawasan, jadi mengamati dan memantau kinerja untuk mengevaluasi apakah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Di dalam cara pengendalian juga terdapat kontrol eksternal dan kontrol internal. Jadi yang pertama, kontrol eksternal melalui regulasi, hukum, dan aturan yang ada dari pihak luar organisasi. Kemudian kontrol internal, jadi ini adalah melalui sistem dan prosedur internal yang telah ditetapkan dalam organisasi. Kemudian di dalam sifat pengendalian itu adalah pengendalian harus bersifat proaktif, fleksibel, dan berkelanjutan. Jadi pengendalian juga harus mampu mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan yang muncul dengan cara efektif. Kemudian yang terakhir ada waktu pengendalian. Jadi pengendalian juga dapat dilakukan secara berkesinambungan, baik secara simultan atau sebelum atau sesudah kegiatan berlangsung. Kemudian di materi yang terakhir adalah tentang menangani konflik. Nah, mengapa sih terjadinya konflik? Terus konflik juga sering banget terjadi di tempat pekerjaan ataupun di dalam organisasi, tergantung permasalahannya. Nah, yang pertama itu permasalahannya tentang komunikasi yang buruk. Jadi pesan yang salah dimengerti atau tidak disampaikan dapat menimbulkan konflik. Kemudian perbedaan tujuan dan nilai. Jadi misalkan jika orang memiliki perbedaan tujuan dan nilai cenderung sulit untuk mencapai kesepakatan. Kemudian sumber daya yang terbatas. Jadi misalkan konflik tentang pengalokasian sumber daya dapat muncul terutama ketika sumber daya itu langka. Kemudian ketidaksetaraan kekuasaan. Jadi orang yang merasa tidak memiliki kekuasaan atau terpinggirkan dapat menimbulkan konflik untuk memperoleh kekuasaan. Kemudian terdapat strategi dalam mengelola konflik. Nah, yang pertama, komitmen untuk bekerja sama. Jadi komitmen ini adalah untuk mencapai penyelesaian yang adil dan mendorong harmonis dalam hubungan. Kemudian yang kedua adalah sikap terbuka dan empati. Jadi mendengarkan pendapat orang lain dan mempertimbangkan perspektif mereka agar membuka jalan untuk penyelesaian. Kemudian mempertahankan integritas individu. Jadi ini adalah misalkan integritas individu masing-masing dipertahankan dan dihormati demi menghindari terjadinya dampak jangka panjang. Kemudian di dalam strategi menangani konflik juga terdapat beberapa poin. Yang pertama, menjaga emosi, berpikiran positif, dan menyepakati solusi bersama. Kemudian ada beberapa konflik dalam organisasi. Yang pertama adalah konflik antar pribadi. Jadi konflik ini adalah konflik yang terjadi karena masalah personal atau individu. Terus yang kedua, konflik tim. Jadi konflik tim ini adalah antara anggota tim yang disebabkan perbedaan pendapat atau sudut pandang dalam menentukan sesuatu. Kemudian yang terakhir, konflik hierarki. Jadi ini adalah konflik yang terjadi dari ketidakcocokan tujuan pada level organisasi yang lebih tinggi dan rendah. Nah, kemudian terdapat poin-poin dalam menerapkan konflik dalam organisasi. Yang pertama, tentang sistem kebijakan pengelolaan konflik. Terus yang kedua, konflik sebagai peluang. Jadi misalkan contoh dari konflik ini dapat menjadi peluang untuk mengelola masalah yang mendasar dalam organisasi. Kemudian yang ketiga adalah keterlibatan manajer. Jadi ini misalkan manajer harus terlibat langsung dan memberikan solusi pada konflik yang terjadi di organisasi. Nah, kemudian apakah konflik selalu negatif? Yang pertama, ada konflik pro dan kontra. Yang pertama, konflik pro. Nah, ini adalah konflik yang memperjelas perbedaan pandangan dan membuka diskusi untuk kemajuan organisasi.
Kemudian kontra. Jadi konflik kontra ini adalah konflik yang dapat menyebabkan ketidakstabilan, kontraproduktif, dan dapat merugikan pihak-pihak terkait. Jadi kesimpulan dari menangani konflik ini adalah yang pertama, misalkan sumber konflik itu dapat dari misalkan komunikasi, perbedaan tujuan, sumber daya terbatas, dan ketidaksetaraan kekuasaan. Kemudian strategi utamanya adalah komitmen untuk bekerja sama, sikap terbuka dan empati, mempertahankan integritas individu, menjaga emosi, berpikiran positif, dan menyepakati solusi bersama. Kemudian konflik dalam organisasi itu adalah yang pertama antar pribadi, tim, dan yang terakhir hierarki.